Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Wahid dari kelas I241C dengan NIM 3124103372. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dan data flow diagram. Flowchart adalah diagram yang menjelaskan mengenai suatu proses atau langkah-langkah pada suatu sistem secara logis dan terstruktur. Flowchart ini memiliki beberapa bentuk, diantaranya ada bentuk oval sebagai simbol untuk memulai dan mengakhiri flowchart. Di sini ada simbol persegi panjang sebagai proses. Di sini ada simbol decision sebagai pengambilan keputusan. Di sini ada bentuk trigger gender sebagai simbol output, sebagai simbol input dan output. Dan di sini simbol dokumen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur dari flowchart ini. Project yang saya ambil adalah sistem penyewaan laporan futsal. Kita mulai dari customer. Customer akan melihat jadwal pada sistem, lalu akan memilih tanggal dan jam. Setelah itu akan mengisi data pemesanan. Lalu data itu akan diterima oleh admin, lalu admin akan mengecek ketersediaan. Nah, di sini ada decision atau pengambilan keputusan. Ada dua keputusan, yaitu ada yes dan no. Jika no, maka proses akan selesai. Jika yes, maka admin akan membuat data booking dan mengirim info pembayaran. Lalu pada customer akan menerima info pembayaran. Setelah itu customer akan melakukan pembayaran dan pembayaran itu diterima oleh kasir. Di sini terdapat decision lagi. Terdapat dua keputusan, iya atau tidak. Jika ya, maka apakah pembayaran valid? Jika tidak, maka pembayaran akan dilakukan ulang. Jika valid, maka akan lanjut ke konfirmasi pembayaran. Setelah mengonfirmasi pembayaran, maka admin akan mengupdate status booking, lalu menginput data transaksi. Lalu setelah menginput data transaksi, maka sistem akan menerima data. Setelah itu, sistem akan mencetak bukti booking. Nah, setelah itu admin akan membuat laporan penyewaan. Nah, laporan ini akan diterima oleh owner dalam bentuk dokumen. Setelah itu owner akan mengevaluasi pendapatan dan program dan flowchart selesai. Nah, selanjutnya ada data flow diagram. Data flow diagram adalah diagram yang menunjukkan aliran data pada satu sistem dimulai dari input, proses hingga output. Nah, untuk data flow diagram sendiri ini memiliki beberapa bentuk, yaitu ada entitas ataupun pihak luar seperti customer, admin, dan yang lainnya. Yang kedua ada proses berupa lingkaran sebagai pengolahan data. Lalu yang ketiga ada data storage sebagai penyimpanan data, dan yang keempat ada aliran panah nih sebagai aliran data. Nah, pada project sistem penyewaan lapangan futsal di sini ada 4 entitas, ada customer, admin, kasir, dan owner. Dimana si customer ini akan meminta pemerintahan booking dan mengirim data booking ke sistem penyewaan lapangan futsal, dan sistem akan mengirimkan konfirmasi booking ke customer. Lalu admin akan mengirimkan data lapangan ke sistem serta mengupdate data booking dan data pembayaran ke sistem. Lalu ada kasir akan mengirim data pembayaran ke sistem. Lalu sistem akan mengirimkan info tagihan dan mengirim bukti pembayaran. Nah, dan terakhir ada owner, di mana owner ini akan mengirim permintaan laporan ke sistem, lalu sistem akan mengirim laporan penyewaan ke owner. Yang selanjutnya ada data flow diagram level 1, di mana data flow diagram level 1 ini adalah pengembangan dari data flow diagram level 0. Di sini terdapat beberapa proses. Yang pertama ada kelola booking, di mana di sini terdapat dua entitas, yaitu customer dan admin. Customer ini akan mengirim data booking ke sistem dan admin akan mengirim data lapangan ke sistem. Lalu sistem akan menyimpannya ke data storage.
Yang kedua ada kelola pembayaran. Di sini terdapat entitas kasir, di mana kasir ini akan mengirim data pembayaran ke sistem, dan sistem akan menyimpan seluruh data transaksi ke dalam data storage. Yang ketiga, update status booking. Sistem akan mengupdate status booking menjadi lunas setelah pembayaran berhasil. Yang keempat ada proses pembuat laporan, dimana untuk membuat laporan ini kita perlu mengambil data pembayaran dari data storage yang kedua dan mengambil data booking dari data storage yang pertama. Lalu sistem akan mengirim laporan penyewaan ke owner. Kurang lebih begitu penjelasan dari saya mengenai data flow diagram dan flowchart. Kurang lebih yang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.